だけどやっぱりそれでしょうがないから一応来たけど。勝手に震えてろ。Hai guys, apa kabar kalian? Kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal ngebawain alur cerita film dari Jepang dengan judul Tremble All You Want. Film ini rilis pada tahun 2017, menceritakan gadis yang telah berumur 24 tahun namun belum memiliki kekasih dalam hidupnya. Sama kayak gue. Tapi gue cowok. Oke, lanjut. Namun suatu hari ada rekan kerjanya yang menyatakan cinta padanya. Namun dia terjerat dengan cinta SMP-nya. Bagaimana reaksi gadis itu serta apa yang akan dilakukan gadis itu? Penasaran dengan kisahnya? Tapi sebelum kita mulai ke videonya, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu dong. Udah? Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali dengan seorang gadis yang bernama Yoshika. Ia terlihat murung. Tiba-tiba di sampingnya ada pegawai kafe yang membelai rambutnya. Yoshika lantas mengagumi pegawai itu karena tampilannya seperti patung. Ia pun membalas membelai rambut wanita pegawai kafe itu. Yoshika pun menangis menceritakan masalah yang ia hadapi. Ia tidak ingin terlalu mengikuti hati nuraninya. Ia menyadari bahwa ia tidak seharusnya mengejar apa yang tidak mungkin ia miliki. Dengan pria yang bernama Ni, ia hanya akan menjadi orang lain apabila Yoshika menikah dengannya. Ia pun lalu berkata bahwa ia masih mencintai seseorang yang bernama Ichi. Cerita pun berlanjut. Yoshika terlihat di kantor. Ia merupakan seorang akuntan. Ia terlihat bekerja dengan teliti. Ada seorang pria yang memberikan berkas pekerjaan kepada Yoshika. Dengan kecepatan tangannya, Yoshika langsung mengerjakan tugas itu dengan teliti. Si pria terlihat kagum dengan ketelitian Yoshika. Ia lalu mengganti angka yang salah di berkas tersebut. Si pria itu pun berterima kasih dan segera pergi. Di tempat kerja itu, Yoshika hanya memiliki satu teman dekat yang duduknya di sebelahnya. Namanya adalah Kurumi. Yoshika bercerita kepada Kurumi tentang pria tadi. Ia pun bercerita bahwa ingin memiliki pacar yang berbeda tempat kerja. Kurumi kagum kepada Yoshika karena mencintai pria yang sama semenjak SMP. Kemudian mereka pun tidur dengan rekan kerja lainnya. Yoshika pun bermimpi. Ia kembali ke masa SMP dan bertemu dengan Ichi. Rambut Ichi terlihat berbeda, sehingga teman-temannya iseng kepada rambutnya. Yoshika dari kejauhan menggambar Ichi di komik buatannya. Ichi pun menghampiri Yoshika dan melihat komik yang mirip dengan dirinya. Ia pun bertanya, kenapa tokoh komik itu bernama Pangeran. Lalu Ichi pun berlalu pergi. Yoshika yang tidak berani menatap Ichi merasakan jantungnya berdebar sangat kencang. Lalu cerita pun beralih. Yoshika telah berada di tempat pijat. Yoshika bercerita kepada tukang pijat bahwa ia bisa melihat aktivitas orang lain di sampingnya dengan ekor matanya. Cara inilah yang ia lakukan saat memandang Ichi di sekolah. Ia bercerita masa lalunya kepada tukang pijit tersebut. Ia begitu menyukai Ichi. Cerita pun berlanjut. Di dalam bus, Yoshika pun mengobrol dengan wanita di sebelahnya. Ia menceritakan bahwa ia takut kalau teman-temannya tahu kalau ia menggambar Ichi di kelas. Untungnya sampai sekarang temannya tidak mengetahui apa yang dilakukan Yoshika dulu. Mungkin temannya tidak tertarik dengan komik Yoshika. Wanita yang mendengarkan Yoshika bicara mengatakan bahwa Yoshika hanya merendah saja. Obrolan itu terus berlanjut dengan orang-orang yang berbeda. Yoshika berkata bahwa ia mabuk dengan dirinya sendiri. Ia tidak suka dengan orang yang dekat dengan Ichi. Ia merasa hanya dia yang bisa membebaskan Ichi dari semua tatapan orang lain. Yoshika berpikir bahwa butuh melihat Ichi agar ia bisa berkembang. Bahkan ia sampai mengobrol dengan pria yang sedang memancing. Akhirnya Yoshika memutuskan untuk pulang ke rumahnya.
Ia membereskan rumah dan lalu mencari informasi binatang punah di Wikipedia. Terlihat ia hobi akan hal itu. Tiba-tiba bel pintu pun berbunyi. Sebuah paket diterimanya. Yoshika antusias membuka paket itu, yang isinya fosil binatang yang sudah punah. Keesokan harinya, Yoshika menuju ke sebuah kafe di awal film. Ia mengobrol dengan pelayan di sana. Ia mengatakan masih mengantuk karena sibuk mencari fosil binatang punah di Wikipedia. Nah, lalu berlanjut di bus. Yoshika yang hobi ngobrol ini kembali mengajak wanita di sebelahnya untuk mengobrol. Sesampainya di kantor, Kurumi bertanya tentang sebuah tulisan di laporan yang sulit untuk ia baca. Lalu Yoshika pun membantunya untuk membaca lembaran itu. Setelah itu, Kurumi membicarakan pesta minum kepada Yoshika. Awalnya Yoshika tidak ingin ikut acara itu. Akan tetapi karena Kurumi akan menyatakan perasaannya kepada seseorang di pesta itu, maka ia pun mau datang ke pesta itu. Tibalah di malam pesta minum. Terlihat Kurumi diam saja dan tidak ikut berinteraksi dengan orang lain. Lalu Kurumi menarik Yoshika agar menemaninya untuk bertemu dengan pria yang disukai Kurumi. Tapi tiba-tiba ada pegawai membuat lelucon dengan menunjukkan perutnya yang buncit. Melihat hal itu, Yoshika pun tidak nyaman. Lalu dia berjalan pergi. Lantas pria yang menyebalkan di kantor dulu datang menghampiri Yoshika. Si pria itu bertanya, apakah Yoshika tahu namanya? Yoshika pun menjawab, sepengetahuan dirinya nama pria itu adalah Ni. Iya, namanya itu Ni. N-I, Ni. Oke, lanjut. Si pria itu pun tertawa karena Yoshika terlihat lucu baginya. Saat Yoshika akan pergi, pria itu menariknya dan mengajak untuk selfie berdua. Lalu pria itu bermodus meminta ID line Yoshika agar dikirim foto tersebut. Malam harinya, Yoshika membuka chat pria itu, lalu mengganti nama profilnya menjadi Ni, yang berarti dua dalam bahasa Jepang. Saat tertidur, Yoshika pun kembali bermimpi di saat mereka sekolah. Terlihat Ichi sedang mendapat hukuman dengan menulis di papan tulis. Di sana Yoshika masuk ke ruangan itu. Ia menyarankan agar Ichi mengganti tulisannya. Guru pun tidak akan sadar. Ichi yang mengikuti saran Yoshika membuat Yoshika senang, bahkan setahun kemudian saat dihukum lagi, Ichi mengganti kata-katanya lagi. Semenjak itu Yoshika memiliki hubungan batin dengannya. Cerita pun berlanjut. Terlihat Yoshika mendapatkan pesan dari Ni. Ternyata Ni mengajak Yoshika untuk jalan bareng. Tetapi Yoshika yang menentukan tempatnya. Malam harinya mereka pun pergi ke sebuah klub. Lalu Ni meminta Yoshika untuk menceritakan tentang dirinya. Yoshika menjelaskan bahwa ia lahir di bulan Oktober dan semua tentang dirinya. Ni pun juga menceritakan tentang dirinya. Ia suka berolahraga. Ia pun memperagakan kepada Yoshika. Malam pun semakin larut. Klub pun semakin keras akan musiknya. Ni lantas mengajak Yoshika keluar. Karena terlalu banyak minum, Ni pun muntah. Yoshika yang melihat hal itu langsung membelikan Ni minuman. Ni pun mengakui bahwa pesta minum kemarin dialah yang membuatnya, agar bisa berkenalan dengan Yoshika. Lalu Ni mengajak Yoshika berjalan dan sekaligus menyampaikan perasaannya kepada Yoshika untuk menjadi pacarnya. Namun, Yoshika hanya terdiam tanpa memberi jawaban. Ni pun menunggu jawaban Yoshika. Dalam perjalanan pulang, terlihat Yoshika sedikit murung memikirkan hal yang terjadi. Namun pada saat bertemu dengan petugas kereta yang mengacungkan jempol, ia terlihat bahagia. Ia berlari menceritakan kepada orang yang biasa dia ajak ngobrol. Yoshika mengaku bahwa ia baru saja diajak pacaran oleh seorang pria. Tiba-tiba Yoshika kembali teringat dengan Ichi, yang meminta Yoshika untuk melihat ke arah Ichi. Pagi harinya, Yoshika terbangun karena asap yang mengepul di dalam kamarnya. Ternyata spraynya terbakar. Ia pun panik dan segera memadamkannya.
Semenjak itu ia berpikir bahwa dirinya belum siap untuk meninggoy. 分かってる。まだ死ねない。 Lalu ia pun pergi ke toko buku. Ia menjelaskan ketakutannya akan meninggoy. Ia ingin sebelum meninggoy bertemu dengan Ichi. Kemudian Yoshika pulang dan melihat Ichi di buku tahunan SMP-nya. Ia pun menggunakan akun palsu dan membuat acara reuni SMP agar bisa bertemu dengan Ichi. Hal itu terinspirasi oleh Ni yang membuat pesta minum untuk berkenalan dengannya. Di hari lain, Yoshika dengan akun palsunya itu yang bernama Rina sudah menghubungi teman-temannya. Tetapi Ichi pun belum muncul di halaman sosial media itu. Ada seseorang yang menyarankan agar menghubungi orang tua Ichi agar dia mau datang ke acara reuni itu. Di jalan, Yoshika dihampiri oleh Kurumi dan mengajak Yoshika ngobrol. Kurumi mengaku dia ditanya oleh Ni setelah Yoshika dan Ni berjalan waktu itu. Ni pun ngepoin semua tentang Yoshika kepada Kurumi. Lantas Kurumi pun menyarankan untuk Ni menanyakan langsung kepada Yoshika. Lalu Yoshika pun bercerita bahwa ia diajak pacaran oleh Ni. Namun ia masih memiliki Ichi di dalam hatinya. Lalu datang pesan dari Ni dengan mengajak Yoshika memancing di saat Natal. Yoshika terlihat tidak mau pergi. Namun Kurumi berkata tempat itu sangat bagus karena ada air terjun dan batu keramat yang terkenal di sana. Ternyata di depan kantor, Ni pun bertemu dengan Yoshika. Ni lantas tersenyum dan terlihat seperti memancing yang sedang menarik ikan tangkapannya agar Yoshika semakin mendekat. Akhirnya mereka pun pergi memancing berdua. Di sana Ni kembali menanyakan jawaban Yoshika tentang hal yang telah diungkapkannya. Tetapi Yoshika menjawab bahwa dirinya belum yakin. Kemudian Yoshika berlalu pergi. Namun tak disangka, ia melihat air terjun dan batu keramat yang dibilang oleh Kurumi. Langsung saja ia ke sana dan berdoa, kemudian menelpon orang tua Ichi. Ibu Ichi pun berkata bahwa Ichi sedang berada di Tokyo. Yoshika sangat bahagia dengan Ichi yang berada di Tokyo. Karena itu bisa membuat Ichi hadir di reuni yang dibuatnya itu. Di tempat memancing, Ni dengan cemas menunggu datangnya Yoshika. Ia merasa bersalah karena membuat Yoshika kesal. Tiba-tiba Yoshika datang kembali, namun kali ini dengan wajah bahagia. Hal itu membuat Ni bingung apa yang telah terjadi kepada Yoshika. Malamnya mereka pun memutuskan untuk pulang. Di mobil, Ni memberikan hadiah Natal kepada Yoshika dan memberhentikan mobil. Yoshika pun membuka hadiah itu. Dan ternyata isinya merupakan sebuah catatan kecil merah. Yoshika pun berterima kasih kepada Ni. Ni pun turun dari mobil dan diikuti oleh Yoshika. Mereka melihat pemandangan malam di Tokyo. Mereka tampak bahagia melihat pemandangan itu. Lalu mereka pun memutuskan untuk pulang. Akhirnya acara yang ditunggu-tunggu pun tiba. Alumni SMP Yoshika telah berkumpul di sebuah kafe. Mereka semua tampak bernostalgia satu sama lain. Namun Yoshika terlihat sedih karena ia belum melihat kedatangan Ichi. Ternyata yang ditunggu-tunggu pun datang. Ichi pun muncul dari balik tirai yang disambut oleh teman-temannya yang lain. Bahkan seorang wanita langsung menarik Ichi untuk duduk bersama. Namun Yoshika yang berpikir hanya memiliki kesempatan satu kali ini agar dekat dengan Ichi, lalu mencari cara agar dia bisa bersama Ichi. Ia pun bertanya apakah ada temannya yang tinggal di Tokyo. Beberapa temannya pun mengangkat tangan dan juga Ichi. Mereka pun membuat kelompok untuk yang tinggal di Tokyo. Lalu Yoshika berinisiatif untuk selfie bersama, menggunakan HP-nya lalu meminta ID line temannya itu, termasuk Ichi. Modus ini seperti yang dilakukan oleh Ni kepadanya. Akhirnya mereka pun berencana untuk berkumpul, khusus untuk yang tinggal di Tokyo. Yoshika pun terlihat bahagia karena berhasil mendapatkan foto Ichi. Hari pun berganti. Yoshika berdandan dengan penuh percaya diri.
Di sepanjang perjalanannya, banyak orang memuji penampilannya. Tiba-tiba muncullah Ni yang menepuk pundak Yoshika. Ia pun mengajak Yoshika untuk membeli sebuah raket. Tetapi Yoshika menolak ajakan Ni dan menjauh dari Ni. Ni pun bersusah payah mengikuti langkah Yoshika. Kebetulan Yoshika bertemu dengan Ichi saat masuk gedung, sehingga keduanya bareng menuju tempat berkumpul. Ternyata Ni tetap mengikuti Yoshika memasuki gedung, sampai mereka bertiga masuk ke dalam lift. Tetapi akhirnya terpaksa Ni harus berpisah dengan Yoshika. Sayonara. Saat mereka berkumpul, Yoshika tampak cemburu kepada Ichi karena Ichi didekati oleh wanita lain. Lalu ia pun pergi dengan alasan ingin mencuci piring. Sementara orang pada mengobrol, Yoshika terlihat termenung sendirian. Tiba-tiba Yoshika menyobek kalender untuk menggambar pangeran yang ada di komiknya dulu. Teman-temannya tidak mempedulikan Yoshika. Bahkan si wanita yang dekat dengan Ichi meminta Ichi untuk membawanya ke tempat tidur. Hal itu membuat Yoshika terlihat begitu sedih. Akhirnya Ichi menghampiri Yoshika dan melihat gambar yang dibuat Yoshika. Ichi berkata bahwa gambar itu sangat mirip dengan gaya rambutnya saat dia masih sekolah. Yoshika pun menjelaskan bahwa itu adalah gambar Ichi saat ia masih sekolah. Sebenarnya Ichi tidak suka dengan gaya rambutnya dulu. Ia ingin melupakannya. Sampai-sampai ia tidak ingin datang reuni karena hal itu. Dulu Ichi merasa Yoshika itu aneh, sebab hanya dirinya yang tidak pernah menatap Ichi. Mendengar itu, Yoshika tampak senang ternyata Ichi mengingat dirinya. Lalu mereka pun lanjut mengobrol sambil melihat pemandangan Tokyo di pagi hari. Ternyata mereka memiliki kesenangan dengan hewan punah. Obrolan mereka pun nyambung satu sama lain. Akan tetapi wajah Yoshika berubah menjadi sedih ketika Ichi tidak mengetahui namanya. Padahal mereka sudah ngobrol panjang lebar. Kini ia berharap Ichi memanggil namanya. Sejak saat itu, Yoshika mulai menyadari bahwa dirinya tidak mengetahui nama orang yang ia ajak bicara. Ia mengagumi wanita cantik pelayan kafe itu, tetapi ia pun tidak tahu namanya. Begitu juga dengan yang lainnya yang Yoshika ajak bicara. Yoshika sangat sedih dengan hal itu. Cerita pun berlanjut. Di waktu lain, Yoshika pergi jalan dengan Ni. Yoshika menanyakan kepada Ni, apakah saat ini memang kenyataan? Lalu menanyakan apakah mereka telah berpacaran? Ia berpikir bahwa telah berpacaran dengan Ni. Ni yang mendengar hal itu tampak senang karena cintanya diterima setelah sekian lama menunggu. Lalu Ni menjelaskan bahwa ia belum ingin menikah dalam waktu dekat ini, karena ia mendengar dari Kurumi bahwa Yoshika ingin segera menikah. Tiba-tiba Ni mendekati bibirnya dengan maksud mencium Yoshika. Namun Yoshika kaget dan takut. Lalu dia berlalu pergi meninggalkan Ni. Keesokan harinya, Ni menemui Yoshika untuk meminta maaf. Sebagai permintaan maaf, ia membawakan makanan untuk Yoshika. Tak disangka, Yoshika memeluk Ni walaupun dengan sedikit kaku. Saat sedang berpelukan, Ni kembali berbicara tentang hal yang diketahuinya dari Kurumi, bahwa Yoshika belum pernah berpacaran. Sebenarnya Yoshika tidak suka jika orang lain menjelaskan tentang dirinya. Lalu ia pun mengakui bahwa saat ini dia menyukai dua orang. Yang satu bernama Ichi dan kedua adalah Ni. Akhirnya Yoshika pun memilih salah satu dari mereka, yaitu Ichi. Ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Ni. Sayonara. Yoshika pun menangis di toilet. Kurumi yang melihat hal itu berusaha mengajak Yoshika berbicara, tetapi justru Yoshika mengabaikannya. Di rumah ia marah-marah sendiri. Ia tidak suka kepada Kurumi karena Kurumi menceritakan segala hal tentang dirinya kepada orang lain. Lalu ia pun membuat surat cuti dengan alasan sedang hamil. Esok harinya ia menemui pimpinan untuk mengajukan cuti. Namun pimpinannya tidak memberikan ia cuti.
hanya ucapan atas kehamilannya. Kemudian ia memutuskan berhenti bekerja. Kurumi lantas menghampiri Yoshika untuk berbicara. Tetapi Yoshika mengomel pada dirinya sendiri dan berkata ia sudah gila. Saat berada di rumah, Yoshika berusaha menyibukkan diri dengan aktivitas-aktivitasnya. Saat ia mulai bosan, ia mengecek HP-nya, tetapi tidak ada chat atau email yang masuk. Besoknya ia membuka media sosial yang memakai ID palsu yang bernama Rena. Rena membuat status bahwa ia ingin meninggoy. Lalu banyak teman sekolah yang bersimpati kepadanya. Malam harinya ia mendapatkan pesan suara dari Kurumi. Kurumi mengucapkan selamat atas bayi yang dikandung Yoshika. Lalu ia bertanya, apakah ia bersalah kepada Yoshika dan meminta maaf kalau ia ada salah kepada Yoshika. Mendengar suara Kurumi itu membuat Yoshika menangis. Lalu Yoshika pun mencoba menghubungi Ni. Akan tetapi nomornya telah diblokir oleh Ni. Ia pun merasa kesal. Namun malam itu ada seseorang yang datang ke rumahnya. Ternyata orang itu adalah Ni. Di luar sedang hujan deras. Terlihat Ni basah kuyup. Ni pun berkata bahwa Yoshika harus menjaga kesehatannya. Lalu Yoshika mengaku bahwa dirinya tidak hamil. Ni pun terkejut. Au! Lalu dia mempertanyakan ada masalah apa dengan diri Yoshika. Yoshika pun menjelaskan bahwa ia marah kepada Ni dan Kurumi karena membicarakan hal personalnya. Yoshika berpikir bahwa Kurumi tidak suka dengan dirinya. Namun Ni pun menjelaskan wajar saja jika seseorang yang tidak sengaja membocorkan rahasia. Namun Yoshika sudah terlanjur marah di kantor. Dirinya tidak akan kembali bekerja di sana. Perdebatan pun terus berlanjut. Yoshika menganggap Ni menyukainya karena dirinya yang masih ting-ting saja. Ni pun terkejut dengan ucapan Yoshika. Ni pun lantas juga marah kepada Yoshika karena ia tidak pernah menyebut namanya. Tiba-tiba datang dua orang pria melihat keributan itu. Ni masuk ke rumah Yoshika. Di sana Ni menjelaskan bahwa sebenarnya Ni belum sepenuhnya mencintai Yoshika. Ia masih sekedar menyukainya. Yoshika bertanya, kenapa Ni hanya sekedar suka kepadanya? Ni menjelaskan, Yoshika bukan wanita biasa, tidak juga hebat, namun ia ingin bersama Yoshika. Ni menyukainya karena Yoshika memiliki banyak hal yang tidak bisa dipikirkan oleh Ni. Kemudian Yoshika mendekati Ni dengan memegang rambutnya dengan jari. Dengan mata berkaca-kaca, Yoshika mendorong Ni hingga jatuh. Mereka pun saling bertatapan dan akhirnya mereka pun berciuman. Dan tamat. Oke guys, menurut gue film ini cukup ringan untuk ditonton. Walaupun gampang ditebak, namun cukup layak untuk ditonton. Pesan dari film ini yaitu, seberapa keras kita mengejar yang bukan milik kita, tetap tidak akan bersatu. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.